Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih, li'annahu bi'inayatihi wa hidayatihi wa maghfiratihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratul ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. At-Taubah wal Ahzab 24. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu sifat Rasul kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW adalah as-siddiq, jujur. Pada suatu kali Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun, nanti akan datang tahun-tahun penipuan kepada manusia, kata. Yusaddiqu fihal kazib, pada masa-masa itu yusaddiqu fihal kazib, orang berbohong dibenarkan. Wa yukazzibu fiha as-sadiq, orang jujur dibilang bohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang mengkhianat diberi amanah. Wa yukhawinu fiha al-amin, orang yang amanah dikhianati. Wa yantiku fiha ar-ruwaidah, dan yang banyak berbicara ketika itu ialah manusia yang karakternya ar-ruwaidah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mar-ruwaidah, apakah ruwaidah itu? Rasul menjawab dengan kata yang sangat lugas. Ar-ruwaidah, kata Rasul, ar-rajulus safih, orang bodoh, orang yang tidak mengerti agama, orang yang mengerti akhlak moral. Yatakallamu fi amril ammah, mereka berbicara tentang urusan publik,
berbicara tentang urusan bernegara, bermasyarakat, berpartai seperti ini. Kaum muslimin, hadis ini menggambarkan kita ada semacam penjungkir balikan nilai-nilai kehidupan. Orang khianat diberi amanah, orang jujur bilang bohong, orang bohong dibilang jujur. Ini namanya dalam bahasa sekarang jungkir balik nilai. Dan Rasul mewanti-wanti kita ketika masa itu datang. Surat Taubah yang dibacakan di awal tadi menghimbau seluruh kaum muslimin yang diberi kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, ketika masa itu datang, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian hidup dan berkehidupan bersama orang-orang yang jujur. Artinya ada pesan kita harus menciptakan lingkungan orang-orang jujur. Karena kalau kita masuk ke masyarakat yang jungkir balik tadi, besar kemungkinan kita juga jungkir balik. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim, karena Allah akan membalas pahala orang-orang yang jujur bisidqihim, dengan sebab kejujuran mereka itu. Sebaliknya, wa yu'adzibal munafiqin, orang-orang munafik, orang yang jungkir balik nilai tadi itu akan diberi azab oleh Allah jika Allah mau. Au yatuba alaihim, atau mereka bertobat. Karena Allah Maha Pengampun Penyayang. Kaum muslimin, banyak kitab mengulas tentang kejujuran. Salah satu kitabnya namanya Mau'izatul Mu'minin. Kalau kita baca kitab Mau'izatul Mu'minin, ada kisah dimuat di sana. Ini menunjukkan bahawa kejujuran itu harus diusahakan, harus dididikkan. Bukan, dia tidak datang dengan sendirinya. Ada seorang ulama namanya Abdul Qadir Jailani. Itu ulama yang paling populer sampai hari ini. Tapi banyak, sedikit sekali orang yang tahu bagaimana kehidupan Syekh Abdul Qadir waktu kecil. Syekh Abdul Qadir Jilani waktu dia kecil, dari negeri Ajilan, dia disuruh belajar oleh ibunya, orang tuanya, ke Baghdad. Lalu ketika itu belajar ke Baghdad itu pergi dengan kafilah atau rombongan dagang. Ibunya berpesan kepada Abdul Qadir kecil, wahai Abdul Qadir, berangkatlah kau belajar ke Baghdad. Lalu ibunya menjahitkan 50 dinar uang emas di baju di bawah ketiaknya. Karena apa? Karena barang emas ini kalau tidak diikatkan bisa tercecer di mana-mana. Jadi karena Abdul Qadir kecil ini masih dalam tahap pertumbuhan, dijahitkan di baju dalamnya, di bawah ketiaknya. Lalu apa nasihat ibunya di saat akan berangkat? Abdul Qadir, kalau kau temu orang, siapa saja yang kau temui, jujurlah pada, jujurlah kepada semua orang, siapapun. Itulah akhlak yang diajarkan oleh ibunya kepada anaknya ketika mau belajar. Berangkatlah Abdul Qadir ke Baghdad. Sampai di daerah Hamdan, rombongan dagang Abdul Qadir Jilani ini, beliau enggak dagang, hanya ikut bersama rombongan ini, dirampok oleh penyamun. Semua barang dagangan diambil oleh penyamun ini. Karena zaman dulu kalau berjalan itu, namanya penyamun itu tidak sendiri, rombongan juga. Ada sekitar 50 orang juga rombongan penyamun ini. Maka kafilah ini kalah. Maka dia harus menyerahkan semua harta dagangan kafilah ini kepada penyamun. Semua orang diperiksa, termasuk Abdul Qadir. Setelah semua barang-barang diambil oleh penyamun ini, perampok ini, yang belum diperiksa Abdul Qadir yang kecil. Anak kecil, kamu bawa apa? Abdul Qadir jujur, ingat nasihat ibunya, jujur pada semua orang. Abdul Qadir menjawab, saya bawa emas. Si penyamun ini menganggap anak kecil ini main-main.
atau ucapan yang nggak bisa diambil peduli. Lewatlah si penanya. Abdul Qadir nggak diperiksa. Penyambung berikut nanya lagi, kamu bawa apa? Saya bawa emas. Dan nggak percaya. Dan akhirnya Abdul Qadir nggak diperiksa. Lalu ketika anggota penyambung ini berkumpul dengan bosnya, the big bossnya, apakah semua orang sudah diperiksa? Dilaporkan diri di dalam kemah itu ada satu anak kecil, nggak katanya main-main kayaknya. Katanya dia bawa emas, tapi dia nggak bawa apa-apa. Big boss bilang, panggil dia vaksin. Abdul Qadir dibawa, diinterogasi di kemah itu. Apa yang Anda bawa? Saya bawa emas, Pak. Mana emas? Di bawah ketiakku. Periksa. Diperiksa Abdul Qadir. Ditemukanlah 50 dinar emas di bawah ketiak yang dijahitkan oleh ibu. Lalu the big boss ini berfikir, apa gerangan yang membuat anak kecil ini berjujur kepada perampok? Padahal sebenarnya kalau dia mengatakan tidak akan percaya. Lalu ditanya Syekh Abdul Qadir kecil, hai Abdul Qadir, kenapa kau jujur pada kami? Padahal kan uangmu akan kami ambil. Saya ini mau belajar ke Baghdad, dan ibu saya menasihati saya, kalau ketemu siapa saja jujur pada semua orang. Ibu saya menyuruh saya untuk jujur pada siapa saja, termasuk pada Anda. Sekarang big boss itu mulai berfikir, Anda tidak mau berbohong kepada ibu Anda. Saya sejak bulan-bulan terakhir ini, jangan kepada ibu saya, Allah aja setiap hari saya bohongi. Menangis. Big boss ini menangis. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi proses balik. Big boss memerintahkan agar barang-barang orang dikembalikan, dan Abdul Qadir dibebaskan. Sampailah Abdul Qadir ke Baghdad dan belajar sebagaimana pelajar yang lain. Pada akhirnya dalam cerita Abdul Qadir ini, si perampok ini pada akhirnya menjadi murid-murid Abdul Qadir. Cerita ini judulnya Manfaat Kejujuran. Orang yang jujur itu efeknya jiwanya tentram, menghadapi kondisi apapun. Jika dia jujur, dia tidak takut, dia elegan. Dan juga orang yang bertemu dengan orang jujur itu juga berdampak pada orang itu. Itulah Rasulullah SAW. Dia jujur pada siapa saja. Oleh karena itu, ayat yang diturunkan oleh Allah itu bukan main-main. Jujur itu adalah inti agama. Kaum muslimin, kita sholat ini, kalau kita nggak jujur, Pak, nggak sholat kita, Pak. Kalau kita batal, berdiri aja ambil uduk, Pak. Itulah makna ibadah sholat, melatih orang jujur. Kita berzakat harus jujur, Pak, karena nggak tahu orang dokumen-dokumen harta kita. Kita harus jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah. Kita berwakaf, sekarang sedang digalakkan dari wakaf Al-Azhar. Yang berwakaf itu harus jujur juga pada dirinya, karena siapa yang tahu dokumen-dokumen harta kita. Berhaji, apa saja ibadah kita berangkat dari raja moral namanya kejujuran. Oleh karena itu, semua ibadah yang kita lakukan jujur, mendidik manusia jujur. Dan jujur itu tidak datang dengan sendirinya. Dia harus diciptakan lingkungan yang jujur, suasana organisasi yang sesuai dengan SOP. Dan jujur itu dimulai jujur kepada Allah. Ada 3 jujur, Pak. As-sidqu fil ahwal. Kita jujur dengan hati kita sendiri, berdamai dengan hati, kata orang sekarang. Kalau kita nggak berdamai dengan hati kita, kita nggak ibadah apa yang kita lakukan, harus jujur pada hati kita. As-sidqu fil aqwal. Jujur apa yang kita ucapkan. Mubaligh ini dia menyampaikan apa yang dilakukannya. Kalau dia menyatakan sesuatu, dia pencitraan. Pencitraan itu kebohongan, Pak. Bahasa halusnya pencitraan. Partai-partai bikin pencitraan. Katakan tidak, tapi dia koruptor sendiri, tidak jujur. Dan as-sidqu fil a'mal.
jujur dalam berbuat. Kaum muslimin, oleh karena itu kata Rasulullah, iyyakum wal kaziba, jauhilah oleh kalian berbohong. Fa inal kaziba, sesungguhnya kebohongan itu mujanibul iman, dia mendelit iman. Iman kita rusak, Pak. Oleh karena itu dalam sebuah hadis tadi yang dikatakan akan datang waktu-waktu, tahun-tahun penuh kebohongan, sanawatun khadda'at. Kita kayaknya hari ini menyaksikan apa yang disinyalir oleh hadis ini. Sanawatun khadda'at, penipuan dari mana-mana, tingkat RT, RW, lurah sampai ke puncak, Pak. Bagaimana kita hidup dalam suasana masa seperti itu? Maka kata Rasul, alaikum bisiddiq, kamu kaum muslim wajib berjujur. Jadikan jujur itu sebagai taman hidup, meskipun orang lain jungkir balik nilai. Terakhir kata Rasul, dalam rangka menjaga kejujuran itu, iktanim khamsan ala khamsin, untuk melihara diri itu pergunakanlah 5 sebelum 5. Hayataka qabla mautika, hidupmu penuh kejujuran sebelum datang kematian. Karena kematian itu tidak diundang, Pak, dia datang sendiri. Kalau Bapak lihat ayat-ayat mengenai kematian, mati itu aktif, dia datang, bukan kita yang datang, dia datang. Mati. Khatib kita sudah 2 menghadap Allah, Pak Tamdi Tahir, semoga Allah merahmatinya, dan Pak Qamri Anwar, khatib kita. Dia bisa berdiri sini sekarang sudah Allah menjemput. Maka pergunakanlah hidup ini yang sebentar ini, jujurlah pada diri kita, jujur pada keluarga, jujur pada masyarakat, dan berbagai hal. Wasihataka qabla sukmika, pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakit. Sebab kalau sudah sakit, ibadah kita enggak sempurna, Pak. Biasanya kita ambil wudu, sekarang enggak ambil wudu, barangkali tayamum. Biasanya kita berdiri, sekarang sudah duduk atau tidur. Oleh karena itu gunakan waktu merenung ini, gunakan sehatmu sebelum sakit. Oleh karena itu Al-Quran menyarankan makanlah makan yang halal lagi baik, supaya sehat. Halal itu mengacu kepada sehat rohani, Pak. Supaya sehat rohani kita, makan makanan yang halal. Thayyiban itu mengacu kepada sehat jasmani. Kopi itu tidak haram, tapi enggak thayyib bagi orang darah tinggi. Durian itu tidak haram, tapi enggak thayyib bagi orang yang punya penyakit darah tinggi, kolesterol sebagainya. Wa faragaka qabla sublika, waktu kosongmu sebelum datang kesibukan. Wa syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Terakhir, wa ghinaka qabla fakrika, masa kamu kaya, lagi punya uang, lagi banyak duit, pergunakan dengan penuh kejujuran untuk bersedekah, berinfak, berwakaf sebagainya. Karena kalau datang masa miskin kita enggak bisa melakukan amal ibadah namanya zakat, amal ibadah sedekah, amal ibadah wakaf. Kenapa? Karena kita miskin. Apa yang harus kasih? Maka oleh karena itu, mari kita renungkan ayat Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu kunu ma'as shadiqin, hiduplah kamu bersama orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur. Karena orang-orang yang jujur itu bersama para nabi. An'amallahu minan nabiyyina wasiddiqin, Allah memberikan nikmat kepada nabi-nabi dan orang-orang jujur. Jadi orang jujur setara dengan para nabi. Kenapa kita enggak mau mengambil atau mengejar posisi seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ibadallah, barakallahu wa lakum wa nafa'ani biyakum ma fihi min ayati bizikril hakim wa taqabbalu minhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi Qur'anil Azim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallah wa kafa billahi alima. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah memberikan hukumnya kepada kita. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang ikut taat pada Allah dan Rasul. Kita solat dalam rangka taat kepada Allah. Kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kita tinggalkan sejenak untuk mengikuti Allah dan Rasul. Faulaika, orang-orang yang ikut Allah dan Rasul ini, ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan berada bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Ternyata nikmat itu bukanlah hal yang bersifat materi. Hampir-hampir tidak ada ditemukan di Al-Quran kata nikmat itu mengarah kepada yang materi, Pak. Nikmat itu ya kita sholat, kita puasa, berzakat, berwakaf, itu nikmat. Maka orang-orang yang bernikmat itu bersama nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, itu levelnya. Wasyuhada, orang-orang yang syahid di medan jihad. Kalau kita syahid medan jihad agak sulit, karena peperangan sudah nggak ada. Tetapi kita bisa masuk pada status itu dengan jujur. Wassalihin, orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqun. Inilah kata Allah teman-teman yang baik. Teman-teman di akhirat nanti itu di surga nanti insyaallah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Allah wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau berikan ujian penyakit kepada kami ya Allah, di mana kami tidak mampu mengobatinya. Ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau berikan ujian musibah kepada kami, di mana kami tidak sabar menjalaninya. Ya Allah, hidupkan kami bersama orang-orang yang jujur. Jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami orang-orang yang jujur dalam hidup ya Allah, menjalankan perintah-Mu, menjauhi larangan-Nya, dan jadikan pula negara kami negara yang jujur ya Allah, mendidik rakyatnya, mendidik masyarakatnya menuju thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana ya Allah sa'yan mashkura wa zambana zamban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ism wal fawza bil jannati wan najatan minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, fadhkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.